Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudariku semua, sahabat yang terkasih. Banyak orang-orang sukses membuat biografi, dan dari biografinya kita bisa mendapatkan kiat-kiat bagaimana mereka bisa sukses. Ternyata sukses tidak terjadi dalam sekejap, kecuali mungkin orang yang terlahir karena lahir dari orang tua yang sukses dan dia mewarisinya. Namun kebanyakan mereka yang sukses dari awal selalu melalui perjuangan yang tidak ringan. Apa sih ukuran sukses? Zaman sekarang kalau kita bicara sukses, biasanya langsung dikaitkan dengan kekayaan atau jabatan yang bergengsi, berkekuasaan besar. Namun sukses itu punya banyak wajah. Ada olahragawan yang banyak meraih piala, ada penyanyi yang sering menang di berbagai ajang kompetisi, ada pelukis yang karyanya sangat dihargai, ada pencipta lagu yang lagunya kondang di mana-mana. Ada orang tua yang sukses melahirkan dan mengasuh anaknya, semuanya sukses, dan seterusnya. Jadi sebenarnya sukses mempunyai banyak wajah dan tentu saja banyak ukuran. Namun apa sih resep semua itu? Bagaimana mereka bisa sukses dan kita mengenalnya? Banyak yang mengatakan pendidikan, sekolah yang tinggi. Tapi kalau kesuksesan itu terjadi di dalam dunia usaha misalnya, banyak yang sukses sekolahnya tidak tinggi. Atau olahragawan yang sukses terpaksa harus putus pelajarannya karena konsentrasi di bidangnya. Demikian juga banyak kita lihat pemimpin di dalam politik, kehidupan sosial juga pendidikannya mungkin tidak tinggi. Ada yang mengatakan kerja keras. Kita bisa lihat banyak orang yang setiap hari pagi buta sudah bangun, sudah bekerja sampai larut malam, tapi tidak sukses, baik materi maupun non-materi. Apa yang membuat mereka sukses? Ternyata punya banyak wajah. Namun saya ingin membacakan sebuah ayat, sebuah sabda yang diucapkan 2500 tahun lebih yang lalu oleh Konghucu atau Confucius atau Kungce. Di dalam Lunyi jilid 13:21, Kungce bersabda, "Kalau tidak dapat kuperoleh seorang yang benar-benar dapat berlaku tengah, cukuplah kalau kudapatkan seorang yang berkemauan keras dan bercita-cita tinggi." Seorang yang berkemauan keras ada harapan untuk maju, dan seorang yang bercita-cita tinggi tentu tidak suka melakukan perbuatan rendah. Dari kata-kata Kungce ada dua nilai yang bisa mendorong orang untuk sukses, yaitu kemauan yang keras, yang tidak mudah patah, yang tidak mudah goyah, dan cita-cita harapan yang tinggi. Harapan tinggi ini tentu banyak wajah, sekali lagi. Bisa harta, kekuasaan, prestasi di segala bidang, dan seterusnya. Namun coba kita resapi nasihat itu. Orang yang benar-benar berkemauan keras, mungkin dia punya banyak keterbatasan. Keterbatasan sumber daya, uang, akses, maupun pengetahuan. Namun karena kemauannya keras, jatuh bangun, dia akan selalu mencari jalan
dan tidak pernah menyerah kalaupun harus jatuh berkali-kali. Inilah yang membuat dia selalu mencari cara. Apapun akan dilakukan selama dalam hal yang benar. Karena cita-cita yang tinggi, kesuksesan yang diharap tentu membutuhkan prasyarat dukungan semua orang, kepercayaan dari orang. Bagaimana mungkin orang yang tidak dipercaya lingkungannya bisa sukses? Bisa, katakan. Ada yang mengatakan begitu, misalnya dengan merampok. Tapi itu tidak baik dan tentu kesuksesannya tidak langgeng, bisa berurusan dengan hukum dan seterusnya. Maka kalau kita benar-benar ingin sukses, satu hal yang harus menjadi modal kita, yang harus kita punyai, dan ini tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan pendidikan, dan tidak membutuhkan apa-apa, yaitu kemauan yang keras. Namun, sekali lagi ada batasannya, yaitu jangan melakukan hal yang bertentangan dengan hal-hal yang baik. Kita harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita tidak berbuat baik, kita akan mendapat tentangan yang luar biasa besar dari lingkungan. Namun kalau kita bisa merebut kepercayaan, tentu semuanya akan mudah. Nah, kemauan keras bisa datang karena berbagai faktor, karena terpaksa, terhimpit, tanggung jawab, menghidupi keluarga, dan seterusnya. Tapi karakter baik, cita-cita tinggi haruslah lahir dari keinginan kita sendiri. Kalau kita teguh berjalan di jalan yang benar, jalan yang dihormati semua orang, simpati dan dukungan akan datang dari mana-mana. Saya punya banyak cerita, apakah saudara, ataukah kerabat, atau sahabat, yang awalnya bukan siapa-siapa, namun karena dia bisa membuktikan kepada lingkungannya, dia bisa diberi kepercayaan, dukungan terus mengalir, dan akhirnya dia sukses. Sekali lagi, sukses sesuai apa yang diingininya. Semoga kita semua bisa memupuk kepercayaan sehingga kita mendapatkan dukungan dari semesta. Mestaku. Selamat merenungkan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.